kita masuk ke tekstur lingkungan diganggu bereaksi. Sifat lingkungan seperti apa? Itu lingkungan bereaksi terhadap perubahan dalam organisasi. Dan juga bisa sebaliknya, organisasi berukuran besar, jumlahnya tidak banyak, oligopolistik, tindakannya bisa diamati. Nah, ini sifat lingkungan dari diganggu bereaksi. Bagaimana tindakan si organisasi terhadap lingkungan yang seperti ini, itu perlu mampu mengamati tindakan dari organisasi lain. Perlu perencanaan untuk mengantisipasi tindakan organisasi lain. Nah, kemudian kita lihat lagi tekstur lingkungan yang keempat, yaitu tekstur lingkungan kacau. Sifat lingkungannya seperti apa? Perubahan drastis sering terjadi. Kemudian perubahan terjadi dalam bentuk elemen-elemen yang mengelompok. Tindakan organisasinya seperti apa? Itu perlu mampu menafsirkan kondisi lingkungan, kemudian perlu beradaptasi agar dapat bertahan hidup. Nah, ini tindakan organisasi terhadap tekstur lingkungan yang kacau. Jadi ini 4 tekstur lingkungan yang diperkenalkan oleh Tris dan Emery. Tapi di buku teman-teman ada kan ya ini tekstur lingkungan ini? Apa nggak ada juga tekstur lingkungan di dalam buku teman-teman? Nah, ada kan? Sama kan? Tenang acak, tenang mengelompok, diganggu bereaksi, kemudian kacau. Mbak Rika Fauzia, tolong dibantu teman-temannya itu di halaman berapa biar teman-temannya bisa baca. Mana tadi Mbak siapa tadi yang bilang ada belum ketemu? Mbak Rika Fauzia. Iya, tuh. Sama. 2.30. Coba dibaca. Nggak ada. Coba dibuka bukunya halaman 2.30. Beda. Emang buku teman-teman beda-beda ya? Kok Mbak Fauzia ada, teman-teman yang lain nggak ada, ada Mbak siapa lagi tadi ada gitu. Etika organisasi. Etika organisasi nanti saya bahasnya di nggak salah saya bakal bahas sendiri tuh etika organisasi. Modul 10, pemahaman dasar-dasar etika manajemen. Oke, it's okay. Nggak apa-apa. Kita lanjut dulu aja ya. Kemudian kita lanjut ke penciptakan hubungan baik antara organisasi dengan elemen utama yang mempengaruhi. Ya udah, konsentrasi ke ini dulu, ke ini kita, kuliah kita dulu ya. Nanti buku beda nggak masalah, yang penting ini sama-sama ilmu, teman-teman intinya sama, oke? Oke. Kita masuk ke menciptakan hubungan baik antara organisasi dengan elemen utama yang mempengaruhi. Apa-apa saja yang
mempengaruhi hubungan baik antara organisasi dengan elemen utama yang pengaruhi. Yang pertama itu integrasi. Sebentar, kok saya salah ini? Bentar. Saya cek dulu ya. Nah, jadi apa-apa saja yang dapat dilakukan si perusahaan dalam menciptakan hubungan baik antara organisasi dengan elemen-elemen utama yang pengaruhinya. Yang pertama itu bisa dengan melakukan integrasi dengan perusahaan lain atau integrasi melalui merger, penggabungan dengan perusahaan lain. Kemudian yang kedua itu bisa melakukan kontrak. Itu mengadakan kontrak jangka panjang atau usaha patungan, joint venture. Kemudian apalagi yang ketiga itu kooptasi, cooptation. Kooptasi itu adalah mengadopsi seseorang yang dianggap penting dari lingkungannya untuk bergabung dalam organisasi tersebut gitu kan. Contoh gimana ya kooptasi ini? Ini misalnya sebuah perusahaan X gitu kan, dia merekrut Mr. X ke perusahaannya karena si Mr. X ini punya background sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh si perusahaan ini. Nah, itu disebut dengan kooptasi. Kemudian apalagi strategi lain yang dilakukan oleh si perusahaan atau organisasi yaitu pengangkatan eksekutif. Pengangkatan eksekutif itu salah satu strategi untuk mengembangkan hubungan harmonis antara suatu organisasi dengan lingkungannya dengan cara mengadopsi seseorang yang mempunyai kedudukan penting atau berpengaruh menjadi eksekutif agar dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Kemudian strategi yang kelima itu adalah iklan dan humas. Jadi itu advertising and public relation. Iklan itu adalah salah satu cara komunikasi yang dirancang untuk menyampaikan informasi kepada pasar, meyakinkan mereka ataupun mengingatkan kembali gitu keberadaan suatu produk. Nah, itu iklan. Kalau misalnya humas yang dimaksud kalau yang humas itu lebih kepada untuk memperbaiki atau mempertahankan atau melindungi citra produk atau perusahaannya. Itu yang kalau yang fungsi humas gitu. Kalau misalnya iklan itu untuk mengkomunikasikan dan mengingatkan kembali itu produk, kalau misalnya humas itu lebih ke arah memperbaiki atau mempertahankan atau melindungi citra produk atau perusahaan. Seperti itu. Itu 5 strategi untuk menciptakan hubungan baik antara organisasi dan elemen utama yang mempengaruhi si organisasi. Lanjut. Nah, seperti yang tadi kita bahas kan, lingkungan itu kalau misalnya tidak stabil, apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh si perusahaan. Yang pertama, mungkin mengubah bidang kegiatannya. Kemudian, maksudnya mengubah bidang kegiatannya itu yang bisa bisa bersinergi bersama lingkungan atau yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian kegiatan politik, ya melakukan kegiatan politik untuk mempengaruhi si lingkungan ini, kayak gitu. Kemudian asosiasi pengusaha sejenis. Jadi dengan adanya asosiasi pengusaha sejenis itu
organisasi bakal lebih stabil menghadapi lingkungan dengan adanya asosiasi pengusaha sejenis ini. Itu 3 cara dalam mengendalikan lingkungan. Kemudian masuk ke lingkungan global. Kita lihat ke proses globalisasi. Apa-apa saja proses dalam globalisasi itu? Yang pertama itu ada tahap domestik. Kemudian yang kedua itu ada tahap internasional. Yang kemudian tahap ketiga itu tahap multinasional. Yang keempat baru masuk ke tahap global. Nah, inilah proses dari globalisasi. Jadi dari domestik kemudian ke internasional, internasional dari dari domestik ke internasional, dari internasional ke multinasional, dari multinasional baru ke global. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya dicontohkan ya, misalnya perdagangan gitu, kalau domestik, contohnya ya untuk ukuran ruang lingkupnya Indonesia aja. Kemudian kalau tahap internasional misalnya, contohnya kita melakukan perdagangan dengan Malaysia. Kemudian kalau multinasional, contohnya kita perdagangan se-Asia Tenggara dalam ASEAN kayak gitu kan. Itu yang multinasional, ada beberapa negara. Kemudian kalau yang tahap global, nah itu baru mendunia. Oke ya, itu tahap-tahap proses globalisasi. Nah, di gambar ini teman-teman bisa melihat dari setiap tahapan itu mempunyai tahap perkembangan, kemudian sensitif budaya dan asumsi manajernya beda-beda. Kita lihat ya, kalau yang masih berorientasi domestik, itu tahap perkembangannya itu masih awal keterlibatan luar negeri. Jadi masih kayak ibarat kata ya, masih perancangan. Kemudian sensitif budayanya tidak terlalu penting. Kenapa ya? Masih domestik kan ya, jadi masih satu budaya. Kemudian asumsi manajernya masih satu cara terbaik. Kemudian kita lanjut ke yang tahap kedua, yaitu tahap yang internasional, multi domestik. Itu tahap perkembangannya itu pemosisian persaingan. Kemudian sensitif budayanya sangat penting karena sudah mulai ini kan, sudah mulai mengekspor gitu kan. Kalau asumsi manajernya pada perusahaan yang tahap ini itu banyak cara yang baik nih. Kemudian kita lihat ke tahap perkembangannya yang multinasional. Itu ledakan operasi internasional, jadi sudah mulai ke beberapa negara. Kemudian sensitif budayanya cukup penting, karena ini sudah mulai ke beberapa negara gitu kan. Jadi sensitif budayanya berbeda-beda, jadi sensitif budayanya cukup penting karena gimana ya, contoh ya, kalau misalnya budaya orang Vietnam dengan orang Indonesia, beda kan ya. Misalnya budaya orang apalagi budaya orang Singapura dengan Indonesia berbeda kan. Jadi sensitif budayanya cukup penting di sini. Kemudian kita masuk ke tahap global. Tahap globalnya perkembangannya sudah global, mendunia. Sensitif budayanya sangat penting karena kalau kita sudah berbicara global, tentu kita sudah berbicara setiap negara gitu kan, hampir setiap negara. Jadi sensitif budayanya itu
harus diperhatikan. Oke. Aduh, maaf kecil sekali ini gambarnya. Sudah nggak bisa digedein. Maaf ya. Kita masuk ke faktor-faktor utama lingkungan internasional. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gambar ini, maaf ya, ini ya kecil banget. Saya bacain aja. Jadi di gambar ini menjelaskan mengenai faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional. Jadi faktor utamanya itu ada yang lingkungan ekonomi, ada lingkungan sosial budaya, ada lingkungan hukum dan hukum politik. Nah, kita masuk ke yang lingkungan ekonomi. Apa-apa aja? Di situ tuh ada perkembangan ekonomi, ada pasar sumber daya dan produk, kemudian ada pendapatan per kapita, kemudian ada infrastruktur, yang kelima ada kurs nilai tukar, kemudian ada kondisi ekonomi. Itu dari lingkungan ekonomi. Kemudian kita lihat lagi di lingkungan sosial budaya, apa-apa saja yang berpengaruh di lingkungan ini. Ada nilai-nilai sosial atau keyakinan, kemudian ada bahasa, ada agama, ada pola hubungan kekerabatan, kemudian pendidikan formal tingkat kemampuan membaca, kemudian ada orientasi waktu. Ini dari segi lingkungan sosial budaya. Kemudian kita masuk ke lingkungan hukum dan politik. Hukum politik ini apa-apa saja yang pengaruhnya. Yang pertama ada risiko politik, ada hukum dan pembatasannya, kemudian ada pengambilan alih oleh pemerintah, kemudian ada tarif, kuota, pajak, terorisme, dan yang ada lagi yang tentang instabilitas politik, ketidakstabilan politik. Nah, itulah tiga faktor utama lingkungan internasional: ekonomi, sosial budaya, hukum politik. Ini yang saya bahas barusan, ekonomi, budaya, sosial, politik. Kemudian kita masuk lagi ke nilai-nilai sosial. Jadi, Great Hofstede itu beliau melakukan riset atau penelitian terhadap 116.000 karyawan IBM di 40 negara untuk mengidentifikasikan 4 dimensi sistem nilai nasional yang mempengaruhi hubungan kerja organisasi dan karyawan. Apa-apa saja? Yang pertama itu jarak dan kekuasaan. Jarak kekuasaan atau power distance. Kalau misalnya jarak kekuasaannya tinggi, itu berarti orang yang menerima ketidaksetaraan kekuasaan di antara institusi, organisasi, dan orang. Sebentar. Oh, gini. Jadi kalau misalnya jarak kekuasaannya itu tinggi di dalam sebuah organisasi, berarti orang yang berada dalam organisasi tersebut akan menerima ketidaksetaraan kekuasaan di antara institusi, organisasi, dan orang. Jadi di sini ketidaksetaraan kekuasaannya cukup terasa gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada penghindaran ketidakpastian, uncertainty avoidance.
itu lebih ke seperti penghindaran ketidakpastian yang tinggi, berarti gimana ya, anggota dalam suatu masyarakat itu merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas sehingga mendukung keyakinan dan menjanjikan ketidakpastian dan kecocokan. Kalau misalnya ketidakpastiannya rendah, itu berarti orang yang dalam organisasi tersebut itu memiliki toleransi yang tinggi terhadap hal-hal yang tidak terstruktur, tidak jelas gitu kan. Ini perbedaan antara yang penghindaran ketidakpastian yang tinggi dan yang penghindaran ketidakpastian yang rendah. Kemudian ini yang keempat, apa namanya? Dimensi yang ketiga itu adalah individualisme dan kolektivitas. Ini kok orientasi jangka panjang dan pendek. Maaf, yang keempat itu adalah maskulinisme dan feminisme. Nah, kalau yang ini itu kalau maskulinisme itu seperti apa ya? Contohnya itu seperti preferensi terhadap pencapaian, kepahlawanan, ketegasan, berpusat pada pekerjaan. Kalau feminisme itu lebih ke arah mencerminkan nilai-nilai hubungan, kerjasama, pengambilan keputusan dalam kelompok, kemudian kualitas hidup. Seperti itu. Maaf, yang kelima ini saya salah ketik, ini bukan tidak termasuk dalam 4 dimensi ini. Jadi cuma 4 ini ya, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, individualisme, dan kolektivitas, kemudian maskulinisme dan feminisme. Apa ini? Ambiguitas itu ambigu itu lebih ke arah tidak jelas, gitu, tidak pasti. Ambigu itu juga bisa diartikan sebagai memiliki dua arti. Jadi dia ambigu gitu, tidak jelas. Oke, lanjut ya. Kayaknya kalau seperti yang saya bilang di minggu lalu, kalau misalnya teman-teman mengalami kesulitan memahami terminologi atau arti dari sebuah kata tertentu, silakan teman-teman buka di Google, diketik KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti di enter katanya apa, misalnya seperti ambigu, klik, voila, you find it. Oke? KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cek di sana nanti ya. Silahkan di googling. Oke? Kemudian kita masuk ke cara memasuki bisnis internasional. Ada 4 cara. Ada outsourcing, ada kegiatan ekspor, ada lisensi, ada investasi langsung. Outsourcing itu adalah melakukan pembagian tenaga kerja secara internasional, sehingga proses manufacture-nya dapat dilakukan di negara yang memiliki sumber tenaga kerja dan pasokan paling murah. Contoh ya, kalau misalnya teman-teman laptopnya teman-teman sekarang, hampir semua laptop itu di apa ya istilahnya, pabriknya itu ada di Cina. Hampir semua laptop. Mau itu keluaran Apple, mau keluaran ya kalau yang Jepang apa ya? Sony, atau mau keluaran Asus. Asus itu kalau nggak salah Asus ya yang ini. Asus kalau nggak salah Taiwan, tapi dia juga pabriknya juga di Cina.
Acer dan Asus kayak kalau nggak salah saya itu punyanya Taiwan, tapi pabriknya ada di Cina. Mereka juga punya pabrik di Cina. Kenapa? Karena mereka mencari sumber tenaga kerja dan pasokan paling murah. Ini contoh outsourcing ya. Contoh. Iya, Asus dan Acer itu punya Taiwan. Oke ya, lanjut ya. Kegiatan ekspor. Itu cara yang kedua, cara memasuki bisnis internasional yang kedua itu melakukan kegiatan ekspor. Jadi, dengan melakukan kegiatan ekspor, maksudnya Anda telah itu adalah salah satu cara untuk memasuki bisnis internasional. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ya nanti mungkin punya perusahaan atau mau menjual produk, mau melakukan bisnis secara internasional, teman-teman dengan melakukan ekspor ini memungkinkan suatu perusahaan atau suatu negara untuk memasarkan produknya di negara lain yang biaya sumber daya yang relatif rendah dan dengan risiko yang terbatas. Tapi dengan ekspor ini sebenarnya juga ada beberapa kelemahannya. Contohnya seperti jarak fisiknya. Secara ekspor kan juga menjual produk ke luar negeri kan. Jadi itu butuh jaraknya cukup jauh. Kemudian kalau jaraknya jauh, juga butuh biaya yang lebih besar. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh si organisasi atau perusahaan tersebut. Juga aturan pemerintah yang negara yang dituju terkadang juga cukup menyulitkan. Kemudian kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu melakukan licensing. Contohnya apa ya? Contoh seperti franchising atau waralaba. Itu bentuk khusus dari lisensi yang terjadi jika berwaralaba membeli paket lengkap terdiri atas material, jasa, termasuk peralatan, produk, bahan produksi, merek, nama dagang. Kemudian juga nasihat manajemen, serta sistem operasi yang terstandarisasi. Nah, ini contoh dari lisensi. Unilever. Maksudnya apa? Unilever? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian ke investasi langsung. Nah, investasi langsung itu ini adalah cara keempat untuk memasuki bisnis internasional, yaitu melakukan investasi langsung. Direct investasi itu berarti perusahaannya itu terlibat dalam pengelolaan aktiva produktif, kemudian membedakannya dari strategi masuk pasar lain yang hanya memungkinkan kontrol manajerial yang terbatas. Jadi kalau misalnya yang 3 tadi itu mereka tuh cara yang 3 yang pertama outsourcing, kegiatan ekspor, lisensi itu lebih ke gimana ya membedakannya itu, strateginya itu lebih ke kontrol manajerialnya itu terbatas karena si yang berinvestasinya itu yang